Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Dalam dunia nyata, kematian adalah hal yang mutlak akan dialami oleh setiap yang bernyawa. Sebenarnya hal tersebut juga berlaku dalam dunia anime termasuk One Piece. Namun ada beberapa perbedaan di mana suatu karakter fiksi memiliki kelebihan untuk hidup lebih lama, bahkan bisa dikatakan hampir abadi. Tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa mati. Hanya saja sejauh yang diperlihatkan, kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan yang unik dan kekebalan tubuh yang luar biasa, yang menjauhkan para tokoh ini dari maut. Beberapa sosok yang akan kami sebutkan nantinya memang tidak semua yang akan abadi. Namun kami merasa dengan kekuatan yang dimilikinya, sosok tersebut akan mampu untuk hidup lebih lama dan cenderung abadi. Nah, siapa sajakah karakter yang konon katanya mampu hidup abadi di cerita One Piece? Ini dia daftarnya. Namun perlu diingat bahwa pembahasan atau daftar yang akan kami sebutkan nantinya berasal dari teori dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Dan seperti biasa, sebelum masuk pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Yang kelima, Ivankov. Seperti yang kita ketahui, Ivankov merupakan salah satu petinggi dari pasukan revolusioner pimpinan Monkey D. Dragon. Bisa dibilang, jabatannya hanya satu level di bawah sang pemimpin revolusi. Namanya juga cukup terkenal di kalangan bajak laut maupun angkatan laut. Karakter ini tergolong unik dan langka, di mana ia merupakan salah satu Okama terkuat di cerita One Piece. Okama sendiri adalah sosok pria yang memiliki jiwa wanita dan seluruh penampilannya menyerupai wanita. Atau bisa kita bilang, banci lah. Oke, next. Meskipun begitu, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Fisiknya yang begitu kekar, serta tubuhnya dan wajahnya yang sangat besar membuktikan bahwa ia adalah petarung yang handal. Dari segi kemampuan bela diri, ia memiliki suatu teknik yang bernama Newkama Kenpo, yang mungkin berasal dari negara antah berantah. Kalau Sanji menyebutnya sebagai neraka. Teknik ini mirip seperti jurus yang diperlihatkan Mr. Two atau Bon Clay. Hanya saja Ivankov terlihat lebih mahir dalam menggunakan teknik tersebut. Selain kemampuan fisik dan bela dirinya, kami merasa Ivankov juga memiliki kemampuan spesial lainnya yang berasal dari buah iblis miliknya itu, yaitu adalah bisa hidup kekal. Bagaimana itu bisa terjadi? Menurut kami, pengaruh dari kekuatan buah iblis Horu-Horu no Mi miliknya sangatlah besar. Buah iblis tersebut mampu mengubah berbagai hormon atau memanipulasi hormon seseorang. Sebagai contoh, ia mampu merubah seorang pria menjadi wanita dan begitu pula sebaliknya. Hal itu tentu berlaku bagi dirinya sendiri. Ketika ia merasa kekebalan tubuhnya menurun, maka ia akan menyuntikkan hormon untuk daya tahan tubuh ke dalam dirinya, yang tentu saja akan berpengaruh kepada kekuatannya, termasuk juga usianya yang akan selalu muda dan prima. Hal itu juga dibuktikan ketika ia berhasil membuat Luffy selamat dari racun mematikan milik Magellan. Saat itu, ia menyuntikkan hormon imunitas kepada Luffy, meskipun efeknya adalah akan mengurangi masa hidup Luffy. Berkat kekuatan itulah, Ivankov dijuluki sebagai manusia yang penuh keajaiban. Dan ingat, jangan pernah remehkan Ratu Okama sedunia yang satu ini. Yang keempat, Baron Tamago. Baron Tamago merupakan anggota dari bajak laut Big Mom dan bisa dibilang sebagai salah satu penasehat dalam kelompok tersebut. Ia memakan buah iblis Tama-Tama no Mi yang tipe dan jenisnya masih belum diungkapkan sampai sejauh ini. Karena kekuatannya tidak masuk ke jenis manapun terlepas dari kekuatan unik yang dimilikinya. Kekuatan terbesar dari buah iblis miliknya ini adalah mampu menyembuhkan luka apapun yang menimpa tubuhnya seperti Marco. Perbedaannya adalah jika Marco menggunakan api biru untuk merecovery luka-lukanya, maka Tamago akan berevolusi dari sebuah telur menjadi seekor ayam yang baru mentas. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, jika benar ia mampu bertahan dari segala luka, mengapa Pedro mampu meninggalkan bekas luka di matanya sehingga membuatnya buta? Hal ini masih sangat misteri sampai saat ini. Lanjut, yang unik dari kemampuannya ini adalah ketika Tamago sudah menetas dari bentuk telurnya dan kemudian menetas kembali, maka kemampuan bertarungnya juga ikut meningkat. Sejauh ini ada 3 bentuk yang terlihat dari kekuatannya, yaitu Baron Tamago, Count Hyoki, dan yang paling kuat adalah Count Niwatori. Ketika bentuk ketiganya tersebut berhasil dikalahkan, maka ia akan kembali ke bentuk awal. Lanjut yang kedua, kemudian yang ketiga.
Begitu seterusnya hingga rasanya ia sulit untuk dikalahkan. Siklus tersebut bisa membuatnya dijauhkan dari kematian dan tentu saja luka serius. Kekuatan dari buah iblis tersebut kami rasa mampu membuatnya hidup hampir abadi selama ia tidak terbunuh ketika sedang melakukan evolusi dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Yang ketiga, Brook. Jauh sebelum Luffy berlayar dan bahkan sebelum Roger memulai petualangannya menjadi seorang bajak laut, Brook sudah mengarungi lautan terlebih dahulu bersama kelompok bajak laut Rumbar. Bisa dikatakan ia merupakan seorang senior dari legenda bajak laut seperti Rayleigh, Roger, dan Shirohige. Hanya saja nasib tak baik harus menimpa Brook dan seluruh kelompok bajak lautnya, di mana mereka harus terjebak di wilayah sekitar Telur Bak. Semua anggota kelompok bajak laut Rumbar harus tewas satu persatu karena terjebak di bawah gelapnya awan untuk waktu yang sangat lama. Mereka tumbang perlahan-lahan sambil memainkan lagu terakhirnya, tak terkecuali Brook itu sendiri. Namun Brook menjadi satu-satunya anggota yang selamat berkat buah iblis Yomi Yomi Nomi yang ia makan. Buah tersebut dikatakan mampu membuat jiwa sang pengguna akan bangkit kembali setelah dia tewas. Ia sempat berkeliaran hanya dengan jiwanya saja. Ia mencari jasadnya yang entah kemana. Kemudian, meskipun ia berhasil menemukan tubuhnya, namun yang tersisa hanyalah tulang benulang saja, yang mau tidak mau harus diterimanya. Dikarenakan suatu janji kepada seekor paus bernama Labun yang hanya mengenali Brook melalui rambut afro miliknya. Tubuhnya hanya tinggal tulang tanpa daging dan darah yang mengalir, namun pergerakannya masih sempurna sama seperti manusia biasa. Berdasarkan kuatannya ini, banyak fans yang mengatakan bahwa Brook sendiri adalah sosok karakter yang abadi dalam cerita One Piece. Kami juga setuju dengan pendapat tersebut, mengingat jiwanya sendiri bisa keluar dari tubuh tengkoraknya, dan bisa jadi ia menggunakan tubuh orang lain untuk jiwanya yang tersesat tersebut. Dan hal itu akan membuatnya abadi. Usianya sendiri sudah berumur sekitar 90 tahun, dan masih belum diketahui sampai kapan batas usia Brook dan apakah Brook memang bisa mati ketika ada seperti kutukan yang dicabut. Entahlah, kita tunggu saja konfirmasinya dari Oda Sensei. Yang kedua, Marco di Phoenix. Sudah bukan rahasia umum lagi kalau Marco memang bisa dikatakan sebagai salah satu karakter yang hampir abadi dalam cerita One Piece. Seperti diketahui, ia merupakan pemakan buah iblis tipe Mythical Zoan Tori Nomi model Phoenix yang dapat merubah bentuk tubuhnya menjadi seekor burung mitologi Phoenix yang sangat keren. Buah iblis miliknya tersebut tergolong sangat istimewa, di mana meskipun bertipe Mythical Zoan, namun Marco mampu membuat seolah buah iblisnya tersebut adalah paket komplit dari ketiga jenis buah iblis, baik itu Zoan, Logia, dan Paramecia. Dengan segala keunikan tersebut, kami berpendapat bahwa buah iblis milik Marco adalah salah satu yang terkuat di jenisnya. Marco terlihat sangat mahir dalam menggunakan buah iblisnya tersebut, di mana ia terlihat mampu menyembuhkan luka apapun yang menimpa tubuhnya. Hal ini yang membuatnya terlihat seperti Logia. Memang kekuatan ini merupakan lambang dari burung mitologi Phoenix yang memiliki kemampuan serupa seperti itu, yang mampu menyembuhkan luka-lukanya sendiri. Tak hanya itu, Marco juga mampu mengalirkan api birunya tersebut ke orang lain untuk menyembuhkan luka mereka, yang hal itu sendiri merupakan sifat dari buah iblis tipe Paramecia. Seperti yang dijelaskan oleh Oda Sensei, api biru milik burung Phoenix Marco tidaklah panas dan cenderung memiliki sifat penyembuhan. Karena itulah selama Marco tidak terkena efek dari batu laut ataupun haki yang menghilangkan kemampuan buah iblis seseorang, Marco tetap tidak akan terluka apapun itu serangannya. Dengan segala kemampuan dan keunikan dari buah iblis tersebut, rasanya memang pantas kita menyebutnya sebagai salah satu karakter yang abadi, kecuali masalah usia. Yang pertama, Kaido. Berbeda dengan semua karakter yang kami sebutkan sebelumnya, Kaido merupakan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang tidak masuk akal. Entah dari mana ia mendapatkan kekuatan tersebut. Yang jelas ia sudah beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri dan sangat ingin mati karena bosan dengan hidupnya. Namun apapun itu hasilnya selalu gagal, termasuk eksekusi yang dilakukan oleh Angkatan Laut kepadanya. Berbagai cara eksekusi sudah dilakukan namun tetap tak membuahkan hasil. Bahkan ia sendiri sudah sangat frustasi dan sangat iri kepada Roger dan Shirohige yang bisa mati dengan tenang.
Hal yang paling ekstrim yang dilakukannya adalah percobaan bunuh diri dengan melompat dari ketinggian 10.000 meter saat di Pulau Skypia. Namun, tetap juga tak membuat tubuhnya tergores sedikit pun. Malah, ia hanya merasa sedikit pusing karena tekanan udara yang sangat tinggi. Karena kekuatan tubuhnya yang gila tersebut, tak heran jika ia dijuluki sebagai makhluk terkuat di dunia. Namun sepanjang hidupnya, ia hanya pernah sekali menerima luka tebasan yang sangat fatal sekitar 20 tahun yang lalu. Dan satu-satunya orang yang berhasil melukai Kaido adalah Kozuki Oden. Dengan 2 pedang Enma dan Ame no Habakiri miliknya, Oden menebas tubuh Kaido dan luka tersebut masih sangat terasa sampai sekarang. Selain Oden, tidak ada satupun yang mampu melukainya apalagi sampai membunuhnya. Sampai saat ini, belum diketahui bagaimana cara Kaido mendapatkan keabadian tersebut. Namun beberapa fans berteori bahwa ia sempat membuat kesepakatan dengan Big Mom di mana jiwanya diambil berkat kekuatan Soru-Soru no Mi milik Big Mom. Namun kami rasa teori tersebut kurang berdasar dan tidaklah kuat. Selain karena kekuatan tubuhnya yang sulit ditembus, Kaido juga dapat bertransformasi menjadi seekor naga raksasa yang diketahui adalah raja dari segala raja hewan buas. Kami rasa Oda Sensei sangat keterlaluan membuat karakter Kaido begitu overpower. Dan bagaimana nanti Luffy mengalahkannya dengan kekuatan yang seperti itu? Kita tunggu saja anjim. Baiklah, itu tadi pembahasan tentang 5 karakter yang konon katanya mampu hidup abadi. Kami rasa memang tak heran jika ada sosok abadi dalam sebuah anime fiksi termasuk One Piece. Hal itu tentu akan menjadi bumbu tersendiri dalam cerita yang membuat alur semakin menarik dan tidak membosankan. Namun perlu diingat pembahasan ini menyinggung sebuah teori dan spekulasi berdasarkan fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.